Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita dari kelompok 7. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perjanjian Renville yang ada pada materi kelas 9. Nah, sebelum kita menuju ke materi, kita perkenalan dulu yuk bersama penyusun pada materi ini, yaitu yang pertama Nisa Putra Prayoga, yang kedua Raka Dwi Anggana, dan yang ketiga Ridho Ahmad Agustian. Oke, jadi sebelum kita menuju ke pembelajaran, ada yang tahu belum apa sih perjanjian Renville itu? Kalau ada yang tahu, langsung jawab di komen ya. Kalau belum tahu, yuk simak pembahasan berikut bersama-sama. Jadi perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang isinya antara lain adalah mengakui wilayah Indonesia yang terdiri dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Banten, dan sebagian Sumatera secara de facto. Disetujui garis demarkasi dari Van Mook dan keharusan TNI untuk ditarik mundur dari wilayah Jawa Barat dan Timur. Selanjutnya yaitu tujuan. Jadi, tujuan dari perjanjian Renville yaitu 1. Menghentikan perselisihan dan mengakhiri agresi militer Belanda. 1. Perjanjian ini bertujuan menghentikan konflik bersenjata antara Belanda dan Indonesia setelah terjadinya agresi militer Belanda 1 pada 1947. 2. Membentuk Republik Indonesia Serikat RIS. Salah satu tujuan utama adalah untuk mempersiapkan pembentukan RIS, sebuah negara federal yang diakui Belanda, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu bagian dari negara tersebut. 3. Mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Sebagai tindak lanjut dari perundingan, perjanjian ini diharapkan dapat menengahi dan mendamaikan pihak Indonesia yang menginginkan kemerdekaan dan Belanda yang ingin membangun kembali koloninya di Indonesia. Nah, sampai sini udah paham kan terkait latar belakang dan tujuan dari perjanjian Renville? Nah, kalau udah paham, mari kita lanjutkan. Sekarang kita menuju ke pembahasan mengenai tokoh-tokoh saat perjanjian Renville berlangsung, yaitu yang pertama dari Komisi Tiga Negara yang diketuai oleh Frank Graham dari Amerika Serikat dan dianggotai oleh pertama Paul van Zielen dari Belgia, yang kedua Richard Kirby dari Australia, yang kedua yaitu Indonesia yang diketuai oleh Amir Syarifuddin dan dianggotai oleh pertama Ali Sastroami Jojo, yang kedua Haji Agus Salim, yang ketiga Dr. J. Leimena, yang keempat Dr. Koatit Len, dan yang kelima Nasrun, yang ketiga yaitu Belanda yang diketuai oleh Raden Abdul Qadir Wijaya Atmojo dan dianggotai oleh pertama Mr. H.L. van Vredenburg, yang kedua Dr. P.C. Koets, yang ketiga Mr. Dr. C.H.R. Saumokil. Nah, selanjutnya kita menuju pembahasan kronologi saat perjanjian Renville. Aksi Belanda dalam agresi militer 1 mendapat kecaman dari dunia internasional. India dan Australia yang merupakan sahabat Indonesia melaporkan tindakan Belanda ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menanggapi hal itu, pada 18 September 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara yang bertugas menjadi mediator antara Indonesia dan Belanda. Selain memfasilitasi perundingan, KTN juga mengawasi gencatan senjata serta membantu menetapkan batas wilayah antara kedua pihak. Dalam perjanjian Linggarjati, Belanda hanya mengakui wilayah Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. KTN terdiri dari 3 negara, yaitu Australia mewakili Indonesia, Belgia mewakili Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak netral. KTN kemudian mengusulkan agar perundingan antara Indonesia dan Belanda dilakukan di tempat netral, yaitu di atas kapal Amerika Serikat USS Renville. Dari situlah lahir perundingan Renville yang berlangsung pada 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Raden Abdul Qadir Wijaya Atmojo, seorang Indonesia yang berpihak kepada Belanda. Nah, setelah berlangsungnya peristiwa perjanjian Renville tersebut, maka hasilnya yaitu pertama, Belanda secara de facto mengakui wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Sumatera. Yang kedua, disetujuinya garis demarkasi atau garis Van Mook yang memisahkan daerah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah,
kita kan udah mempelajari terkait perjanjian Renville. Kesimpulan dari penjelasan tadi adalah perjanjian ini sangat merugikan Indonesia karena memperkecil wilayah Indonesia hingga meliputi Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera, serta memaksa TNI untuk menarik mundur pasukannya dari Jawa Barat dan Jawa Timur yang dikuasai Belanda. Perjanjian ini juga menetapkan garis Van Mook sebagai garis demarkasi antara wilayah Indonesia dan Belanda tetap berdaulat atas wilayah Indonesia sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat RIS. Nah, gimana? Kalian udah paham belum terkait materi perjanjian Renville? Kalau udah paham, mari kita tutup bersama dalam sesi belajar pada kali ini. Semoga yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.